Haleluya, shalom. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, amin. Kita bersyukur di tengah minggu ini kita boleh datang kembali untuk memuji Tuhan kita, amin. Kita percaya Yesus adalah Raja di atas segala Raja, amin. Mari semua kita dengan semangat, kita memuji Tuhan kita bernyanyi, kita menari, membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebenaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Mari lebih lagi kita naikkan pujian ini untuk Tuhan kita Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, langit adalah tatamu. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Kita percaya nama Yesus yang termulia, amin. Nama Yesus yang terbesar, perkasa, mempesona setiap kita, haleluya. Besar namamu, mulia Tuhan, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Kita percaya Yesus Raja segala raja, nama di atas segala nama, amin. Kita percaya juga kita diberikan kuasa untuk menginjak-injak iblis di bawah kaki kita, haleluya. Firman Tuhan adalah kekuatan dan kebenaran bagi setiap kita semua. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam
percaya ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Kita siapkan hati kita saat ini, kita benar di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan haus, dengan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Mari semua, baik kita di rumah, kita di jalan, baik kita masih di kantor atau dimanapun, saat ini kita yang mengikuti ibadah ini, mari sungguh-sungguh kita di hadapan Tuhan. Kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. 神灵，请你来充满我们的心。哈利路亚。神灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。神灵啊，我好爱你，我的人让一切一，而每一天我要更深爱你。神灵，请你来，神灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。神灵，我好爱你啊，神灵啊，我好爱你，我的灵让你痊愈，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，请以我更新情意，以大能更新我灵，无人可与你相比。主啊，我望你的荣美，我敬拜你，才灵与真理。Satu hal yang ku rindu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Kami rindu Tuhan, kami rindu lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, ya Bapa. Roh Kudus-Mu ingin memenuhi
setiap kami Tuhan. Haleluya, kami perlukan, kami rindu jamahan-Mu Yesus Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Yesus selamanya. Kami sujud di hadapan-Mu Yesus, kami sujud di kaki-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, kami rindu Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini setiap kami yang lemah Tuhan, kami yang sakit Tuhan Yesus ya Bapa, kami percaya selalu ada mujizat di dalam Engkau Yesus. Dimanapun kami terbaring lemah saat ini Tuhan, kami perlu kuasa mujizat-Mu Tuhan, agar kami bisa sembuh kembali dari segala sakit, penyakit apapun Tuhan. Aku percaya ada mujizat Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, berbuat ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari semua dengan segenap hati, dengan iman kita katakan, Kau Tuhan yang menjadi andalan kami Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya, aku percaya. Dengan iman percaya kita katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya firman-Mu, aku percaya firman-Mu nyata. Haleluya, haleluya. Mari semua beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, kami telah memuji menyembah Engkau Bapa, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan pada saat ini kami siapkan hati kami mau menyambut firman-Mu Bapa. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat
malam Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kita semua bersuka cita, penuh damai, karena Allah kita sembah, Allah hidup. Allah selalu memberi terbaik bagi kita semua yang setia, yang taat, yang bergantung kepada Dia. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kita datang hadirat Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita doa dulu. Biar Tuhan beri kita ketenangan. Ya Bapa, kami percaya lewat live streaming ini, Jumat malam ini, kami tetap ada di sisimu. Kami haus lapar pada firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan. Berikan kami hikmat pengetahuan, supaya kami bisa meresponi firman-Mu dengan baik, dan mengerti isi hati-Mu Tuhan. Kau pimpin setiap langkah kami. Berikan kami kesabaran, berikan kami bijaksana, bisa menerima firman-Mu dengan baik lagi, dan mengerti lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. Nah, saya ambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 18. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melebihi batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu semakin bertumbuh, kami akan mendapat lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat menyebarkan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh dari daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, perikop teks ini adalah, kalau kita baca dari ayat 12 sampai 13, itu menyatakan jangan memuji diri sendiri. Terus kita baca lagi dari ayat 14 sampai 15, di situ juga menyatakan jangan bermegah dari hasil kerja orang lain. Terus kita ayat 16 sampai 18, di sana juga menyatakan bermegahlah dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu ilustrasi, yaitu burung gagak yang sombong. Pada suatu hari hiduplah burung gagak bersama beberapa ekor burung yang lain. Mereka bersama-sama mencari ikan untuk dimakan. Tetapi hanya burung gagak yang mendapatkannya. Burung-burung yang lain merasa lapar karena tidak mendapat makanan.
Mereka bermaksud meminta sepotong kecil dari ikan tersebut, tetapi burung gagak menggigit kuat-kuat dari paruhnya. Burung-burung lain mencari ide untuk mendapatkan sebagian ikan dari burung gagak. Akhirnya, mereka mendapatkan ide untuk memuji burung gagak supaya ia berkuat-kuat. Mulailah mereka satu persatu memuji burung gagak. Akhirnya, burung gagak membuka paruhnya, bahkan memuji dirinya lebih daripada pujian burung-burung yang lain. Burung gagak berkata bahwa ia burung yang kuat, hebat, pintar mencari makan. Tidak ada burung lain yang sehebat dirinya. Tanpa disadari oleh burung gagak, ikan yang tadinya digigit telah terlepas dan burung-burung yang lain mendapatkannya dan bersama-sama memakannya. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah pesan ilustrasi burung tersebut? Bahwa orang yang sombong, yang memuji dirinya sendiri, rawan mengalami kejatuhan. Ia bisa menjadi gagal dan hancur karena kesombongannya. Seperti dikatakan di Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, oleh sebab itu, di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 18 yang berbunyi demikian, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang-orang yang dipuji Tuhan. Nah, jadilah pribadi bukan memuji diri sendiri, sebaliknya selalu rendah hati. Biarlah Tuhan sendiri memuji kita. Sebab orang yang dipuji Tuhan, dialah yang tahan uji menghadapi setiap masalah dan pencobaan. Jadi para pelayan Tuhan adalah orang-orang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Tugas para pelayan hanyalah memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Perkataan, tindakannya selama mengkaryakan keselamatan bagi dunia dan manusia. Kuasa yang diterima para pelayan adalah dari Tuhan. Seorang pelayan tunduk dan menundukkan seluruh keberadaannya, pikiran, perkataan, dan tindakannya kepada Tuhan. Tujuan pemberitaan Injil adalah untuk membangun dan menumbuhkan iman jemaat secara personal dan komunal kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga Allah dimuliakan melalui Yesus Kristus. Dan seluruh jemaat mengalami hidup sejahtera. Kebesaran dan kebanggaan seseorang pelayan adalah Tuhannya, bukan dirinya atau kelompoknya. Hasil kerja yang dicapai para pelayan untuk memuji dan memegahkan Tuhannya. Nah, Paulus mengajar jemaat Korintus dan semua orang cenderung memuji diri untuk berhenti melakukannya. Hal itu hanya akan membuat kekacauan dalam jemaat. Paulus tidak berusaha memuji, memegahkan diri atas semua kerja layan yang telah dihasilkan dan dialami oleh jemaat. Paulus menasihati semua orang untuk bermegah di dalam Tuhan. Barang siapa megah, hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Artinya, apapun yang dilakukan mesti dilakukan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada ketertiban, keteraturan, dan pembangunan, pertumbuhan, dan kesejahteraan. Di luar Tuhan hanya akan ada kekacauan dan kehancuran.
Setiap pelayan mesti berusaha agar dirinya dipuji Tuhan, bukan oleh dirinya. Sebab pelayan yang dipuji Tuhan akan tahan uji terhadap segala yang mengodakannya untuk memuji diri. Nah, biarlah kita mengakhiri seluruh kerja layan di hari ini dengan memuji Tuhan, bermegah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita tidak akan mampu melakukan sesuatu apapun di hari ini jika Roh Kudus tidak berserta dan menolong kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang bermegah di dalam Tuhan berarti dia tidak memuji diri sendiri. Dia tidak memegah pada karya sendiri. Dia hanya memuji Allah, bermegah pada karya Allah. Dia mengaku semuanya dari Allah. Apa yang diterima adalah pertolongan dari Allah. Bermegah dalam Tuhan kontras dengan orang yang suka memuji dirinya sendiri atau bermegah pada perbuatannya sendiri. Sebaliknya, Rasul Paulus menuliskan bermegah dalam Tuhan, menghargai, memuji Allah sehingga diterima oleh Allah. Dipuji, memuji Allah secara kontras dengan orang yang suka memuji dirinya sendiri. Objek pujian bukan diri sendiri, melainkan Allah. Dan ini merupakan pujian yang benar. Pujian yang benar-benar akan diterima oleh Allah. Maksudnya adalah Allah akan memberikan kehormatan kepadanya. Nah, tes ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berhati-hati terhadap pujian atau kebanggaan pada diri sendiri. Ketertarikan manusia adalah meninggikan dirinya dengan cara membanggakan segala karya atau keberhasilannya, termasuk juga pelayanan. Nah, tes ini mengingatkan kepada kita di balik kemegahan atau kebanggaan kita, sebenarnya Allah yang berkarya dalam hidup kita. Karena itu satu-satunya alasan kita bermegah adalah bermegah pada karya Allah dan memuji setiap karyanya dalam hidup kita sehingga kita diterima oleh Allah. Nah, jadi Paulus merasa berkepentingan untuk mengkoreksi kebiasaan mereka tersebut. Apakah itu berarti Paulus melalang orang memegahkan diri? Nah, dalam tes yang kita baca ini tidak ada kesan bahwa Paulus melalang orang memegah. Yang Paulus koreksi adalah yang pertama, kemegahannya berpusat pada diri sendiri. Seolah-olah segala keberhasilan yang diperoleh ada berkat kemampuan diri semata tanpa campur tangan Tuhan. Nah, itu Paulus koreksi. Koreksi yang kedua dari Paulus adalah kemegahan dalam ketidakjujuran. Sekelompok orang di Korintus bermegah atas keberadaan jemaat Korintus. Seolah-olah mereka lah yang telah berperan dalam membangun jemaat itu, padahal tidak demikian. Jadi Paulus menegaskan bahwa bukan mereka yang telah membangun jemaat itu, tetapi dirinya dan timnya lah yang telah berjuang membangun jemaat Korintus. Bermegah bukanlah suatu tindakan yang salah. Namun Paulus menegaskan kepada jemaat Korintus bahwa jika mereka memegah, hendaklah mereka memegah di dalam Tuhan. Maksudnya, kemegahan itu selalu tidak terlepas dari kesadaran bahwa keberhasilan yang dicapai adalah juga berkat campur tangan Tuhan. Kemegahan itu seharusnya juga merupakan kemegahan karena prestasi yang dihasilkan dari kerja keras yang tetap menjunjung nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Jadi bukan keberhasilan oleh karena kebohongan atau manipulasi. Nah, kiranya kita hanya bermegah karena kuat kuasa Tuhan di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, kesombongan adalah kebencian Tuhan.
melalui Obadya, Tuhan menyampaikan firman-Nya tentang Edom yang congkak. Nah, kita bisa baca Obadya pasal 1 ayat 4. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung rajawali, bahkan sekalipun sarangmu ditempelkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sesungguhnya tak satu bagian pun dari kita ini dapat kita bangga-banggakan. Karena kita ini memang bukanlah siapa-siapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada satu ilustrasi lagi, yaitu ada rombongan wisatawan menumpang bis pariwisata, menghantar mereka berkeliling kota London. Nah, ketika melewati katedral Santo Paul, supir bis menceritakan bahwa dibutuhkan bertahun-tahun untuk membangun gereja tersebut dan merupakan karya terbesar dari Sir Christopher Wren. Tapi ada seorang nenek duduk di bangku belakang mengatakan, di Doncaster kami juga membangun bangunan yang sama yang bisa selesai dalam waktu 6 bulan. Nah, perjalanan berikutnya ke Millennium Dome di Glenfiddich. Kembali sang supir menjelaskan dibutuhkan dana jutaan pound sterling dan perlu waktu 2 tahun untuk pembangunannya. Nah, nenek tadi menimpali di Doncaster, bangunan seperti itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu lebih pendek dan dengan biaya yang lebih rendah. Akhirnya wisata diakhiri di Trafalgar Square. Tapi kali ini si supir diam saja. Sampai si nenek menegurnya dan bertanya, tiang-tiang berada di dekat air mancur yang berada di belakang patung-patung singa itu, kapan dibangunnya? Nah, dengan tenang, sang supir menjawab, wah, saya juga tidak tahu. Semalam saya lewat di sini. Tiang-tiang dan air mancur serta patung-patung singa tersebut belum ada. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan psikologi, sombong berarti pertama, menghargai diri sendiri secara berlebihan. Kedua, sombong berarti sikap atau perbuatan yang merendahkan orang lain. Ketiga, sombong berarti merasa bangga dengan diri sendiri, sehingga merasa lebih segala-galanya dibandingkan orang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ciri-ciri orang sombong. Yang pertama adalah membanggakan diri sendiri, bersifat narsis, minta dipuji orang lain. Kedua, ciri-ciri orang sombong, merasa benar sendiri. Ketiga, tidak menghargai orang lain. Keempat, tidak mau mendengar orang lain. Kelima, sering melecehkan orang lain di depan banyak orang dengan mengucapkan kata-kata kotor. Nah, dalam dunia nyata, banyak pemimpin yang sombong antara lain karena merasa dirinya kaya, sukses, masa kecilnya tidak bahagia karena dilecehkan oleh teman-temannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hari saya pernah membaca tulisan dari C.S. Lewis, profesor di Cambridge University, mengalang cerita yang sudah difilmkan, yakni The Chronicles of Narnia.
Levis mengatakan bahwa orang sombong membenci kesombongan orang lain. Orang yang sombong sering tersinggung dengan orang sombong lainnya. Kesombongan adalah dosa. Jangan memelihara kesombongan, karena semakin lama kita akan semakin menyukainya. Orang yang sombong tidak mengenal Allah. Ingat bahwa Allah sangat membenci kesombongan. Kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita harus terus belajar untuk memiliki kerendahan hati. Karena Kristus telah memberi keteladanan kepada kita. Kristus yang adalah Tuhan bersedia menjadi pelayan kita. Kristus ada di tengah-tengah sebagai pelayan. Nah, kita baca Lukas 22 ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga mengundang kita untuk belajar kepadanya untuk memiliki hati yang rendah. Maka Yesus berkata, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu Matius 11 ayat 29. Pikulah kuku pasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, jadi kita harus selalu mawas diri, berani melakukan koreksi terhadap ucapan, sikap kita mencerminkan kesombongan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, saya merasa renungan firman Tuhan pada Jumat ini sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Lewat firman-Mu pada malam ini kami sangat paham dan mengerti. Kesombongan, kecongkakan itu adalah tidak menyenangkan hati-Mu. Kesombongan akan menjadi hancur dan kekacauan dalam hidupnya. Dan mulai hari ini kami sadar, kami mau bertobat, kami mau berubah dengan sikap pikiran, cara perkataan kami. Kami selalu harus memiliki rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Karena rendah hatilah Engkau akan tinggikan kami. Engkau akan memberkati kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan lewat firman-Mu pada malam ini. Kami sudah mengerti. Dan kami mau lakukan sesuai perintah-Mu pada malam ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Allah Esa yang Maha Kuasa. Haleluya Tuhan. Bapak hamba berdoa juga lewat live streaming ini. Tuhan lebih tahu dari siapapun. Engkau dari surga pasti melihat orang-orang ikut dalam live streaming ini. Mereka rindu, mereka berharap kepada-Mu, bergantung kepada-Mu. Dan mereka sangat percaya yakin bagi-Mu tidak ada mustahil. Oh Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu yang perkasa yang ajaib. Jamah orang sakit Engkau sembuhkan. Jamah orang bermasalah Engkau berikan dia ketenangan. Memberikan dia ada jalan keluar yang terbaik. Engkau berikan rumah tangga yang bahagia. Engkau juga memberkati setiap orang yang selalu mengandalkan kepada-Mu. Engkaulah Allah bisa lakukan segala-galanya. Sehingga pada malam ini mereka akan merasakan, akan melihat tangan Allah yang bekerja. Tangan Tuhan yang turun tangan dalam masalah penderitaan percobaannya. Sehingga mereka bebas dari segalanya. Karena Yesus Kristus yang luar biasa, yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita arahkan tangan kita ke atas.
Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga, cinta kasih Tuhan Yesus tidak berkesudahan, persekutuan dengan Roh Kudus sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.